Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ibadul rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ila akhirih. Al-ayat sadaqallahul adzim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu walakin Allah yu'ti din man yuhibbu. Al-hadis al-qamah. Hadirin jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah, segenap takmir yang sudah memberi saya kesempatan, mudah-mudahan kemuliaan masjid ini menjadi saksi bahwa kita semua yang hadir pagi hari ini di tempat ini Allah pantaskan, Allah hadiahkan Jannatul Naim, sebaik-baik tempat yang kita rindukan untuk kita pulang, sebaik-baik rumah yang selama ini mungkin kita tinggalkan untuk kita kembali ke dalamnya kembali bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan kelak juga kita akan bertetangga dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sekali lagi ini terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakallah sanal jaza kepada teman-teman takmir Masjid As-Salam. Rangkaian safar saya di Balikpapan dapat kesempatan bisa berbagi di sini. Bukan karena paling baik, bukan karena paling banyak ilmunya, tapi saya meniatkan untuk kemudian dapat kesempatan di mana saya bisa berbagi. Mudah-mudahan ini jadi tambahan amal saleh. Jadi tambahan amal saleh. Jadi kalau antum semua mendengar nanti apa yang disampaikan sudah pernah didengar, mohon maaf, mudah-mudahan ini jadi pengingat. Ya, kalau belum pernah didengar, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu. Yang paling penting hari ini, pagi hari ini kita genapi majelis subuh kita dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah alam, andai kata hari ini memang hari terakhir kita hidup, keluar dari masjid ini harus ada nyawa yang diambil, dan salah satunya adalah kita. Mudah-mudahan inilah amal yang Allah terima. Ya, mudah-mudahan inilah amal yang pantas kita hantarkan di hadapan Allah, amal-amal yang benar-benar ikhlas. Dan mudah-mudahan Allah jaga hati kita di situ, di hati saya terutama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini jadi pengingat saja bermajelis dengan teman-teman semua di sini. Petikan akhir surah Al-Furqan, surah ke-25 yang tadi saya bacakan di awal itu dari ayat 63. Pribadi yang oleh Allah sebut di akhir surah ini sebagai pribadi yang disayang oleh Allah, hamba yang disayang oleh Allah. Dan ini jadi cita-cita kita. Kalau Allah sebut ibadur rahman, berarti ada hamba juga yang tidak disayang oleh Allah. Dan yang menarik, Allah sebut kurang lebih ada 14 ciri, dan insya Allah saya termasuk yakin mungkin satu di antaranya sudah kita lakukan. Meskipun di tengah-tengah mengamalkannya nanti ada ujian, ada ketidakistiqomahan, setidak-tidaknya kita berikhtiar bersama. Menarik betul, karena Allah awali dengan kalimat wa ibadur rahman, dan hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Menjadi penting, kenapa? Karena hari ini manusia banyak mengejar sayangnya manusia. Bapak kerja sungguh-sungguh cari uang, ya, bikin rumah-rumah yang terbaik, beli kendaraan-kendaraan yang terbaik untuk beli kenyamanan kepada siapa? Pada keluarga. Kenapa kita kasih kenyamanan pada keluarga? Karena ingin disebut sebagai suami yang tanggung jawab. Ujung-ujungnya karena ingin kita disayang oleh keluarga. Seorang istri beli pelayanan terbaik kepada suaminya karena ingin dikatakan istri yang sayang suami, ingin mendapatkan sayangnya suami.
Seorang bawahan beri pelayanan terbaik di sebuah kantor karena ingin mungkin pimpinannya menengok bahwa apa yang dia lakukan hari ini adalah yang terbaik buat perusahaannya, dan seterusnya. Seorang tetangga yang baik kepada tetangganya kadang-kadang terlintas hanya karena ingin kemudian dikatakan tetangga yang baik. Lepas dari itu semua, banyak orang di luar sana bermuamalah lupa untuk diniatkan lillah karena Allah. Ya. Yang dikejar adalah sayangnya manusia, makhluk. Padahal kalau yang mau dikejar sayangnya Allah luar biasa. Istri, ibu, mohon maaf, ibu-ibu yang ada di belakang, kalau suami sayang istri, nggak pakai ngomong. Bulan depan gajian ada lebihan, tahu-tahu cincin baru di tangan, nggak pakai ngomong, nggak pakai nunggu miladnya mungkin, atau hari-hari spesial, enggak. Orang tua sayang anak, nggak perlu nunggu anak minta, lihat sesuatu sudah kepikiran untuk ngasih. Ngasih sekolah saja, pasti abinya, ayahnya itu mikirnya itu begitu berat. Mana sekolah yang terbaik buat siapa? Karena bentuk sayang. Bapak disayang sama istri, nggak pakai minta, Pak. Pagi pulang sholat subuh jamaah, nyampe ke rumah, teh hangat sudah di atas meja. Ahad mungkin pas libur tidak ada aktivitas di luar rumah, Masya Allah, siang-siang sudah ditanya sama istri, mau makan rawon, mau makan gado-gado, pecel Pak, Masya Allah, di sana. Sore gak pakai minta, mungkin kopi hangat sudah di atas meja, karena hujan gerimis bareng sama pisang goreng. Itu suami disayang istri, subhanallah, nggak pakai minta sudah dihidangkan. Nah, ayat ini bicara Allah sayang kepada hamba-hamba. Dan kalau sudah Allah sayang, coba bayangkan hari ini saja kita tidak tahu kita termasuk pribadi ini atau bukan. Kita tidak pernah minta, tapi Allah kasih. Kita tidak pernah minta, tapi Allah kasih. Pertanyaan sederhana, pernah tidak tadi malam mungkin di kepala kita merencanakan, tapi kalau Allah kemudian tidak izinkan, bisa. Besok pagi saya harus jamaah subuh di Masjid As-Salam. Lalu Allah buat kita ketiduran. Mungkin, tapi Allah kasih, dan yang dikasih kita. Ada orang-orang di luar sana juga sama, punya niat yang sama. Besok pagi saya harus jamaah sholat subuh di As-Salam, ditidurkan oleh Allah. Tapi kita kemudian dihadirkan di tempat ini. Subhanallah, sayangnya Allah. Bahkan mungkin bapak-bapak dulu sejak lahir nggak pernah merencanakan, atau mungkin pada saat kecil yang bukan orang Balikpapan asli, nggak pernah merencanakan, nanti hari tua saya ingin habiskan di sebuah kota yang namanya Balikpapan. Kelak saya punya rumah yang saya punya nanti harus dekat dengan sebuah masjid yang namanya Masjid As-Salam. Enggak, Allah kasih. Subhanallah. Dan hari ini banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin kita lupakan bahwa ada keterlibatan Allah di dalamnya. Kita merasa seakan-akan itu karena saya. Maka ayat ini menjadi pengingat mudah-mudahan untuk saya, untuk kita semua yang hadir di majelis pagi hari ini. Ya, hamba-hamba yang disayang oleh Allah, Allah sebut ciri yang pertama, yamsuna alal ardi hauna. Dia yang kalau berjalan di muka bumi rendah hati. Rendah hati. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lawan kata rendah hati itu apa Pak? Lawan katanya tinggi hati, sombong, betul? Tinggi hati, sombong. Rendah hati hari ini itu menjadi sebuah hal, sebuah pribadi yang dirindukan oleh banyak orang. Bapak ketemu tetangga yang kalau menyapa tetangga lainnya begitu santun, senang Pak, senang. Tapi ada tetangga, maaf, yang mungkin nyapa tetangga saja enggak, itu enak kita melihat. Rendah hati hari ini mulai terkikis, sadar atau tidak, banyak orang mulai terkikis dari dalam dadanya. Dulu belum punya harta melimpah, kemana-mana masih naik angkot, atau kalaupun nggak naik angkot ya masih nunggu jemputan kawan. Jangankan menyapa,
menyapa tetangga, menyapa satpam yang jaga komplek rumahnya saja, itu masih dengan kepala yang ditunduk. Kalau kata orang Jawa biasanya kalau nyapa monggo, gitu ya. Tapi sudah mulai naik, punya sepeda motor, wah sudah mulai bisa ngebut sedikit. Sudah nyapanya itu sudah nambah lebih keras sedikit. Go! Lama-lama punya mobil, nyapa tetangga sudah nggak pakai suara, ganti klakson mobil, tin tin. Allah Akbar. Mulai terkikis pelan-pelan. Apalagi ketika dulu belum menjadi pimpinan, ketika dulu masih karyawan biasa, golongan staf mungkin, Masya Allah. Tapi ketika sudah mulai jadi pimpinan, buka pintu mobil saja, mau masuk mobil buka pintu mobil saja, nunggu supir bukain, nggak bukain kena SOP. Subhanallah. Ya, mulai terkikis kadang-kadang di luar sana. Kerendahan hati, bagaimana bersikap dengan yang lebih tua. Sosial apa? Sosial percobaan sosial yang banyak sekali kalau bapak-bapak ibu lihat di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya. Orang yang tidak peduli dengan orang yang lainnya, banyak sekali sajian yang seperti itu. Kenapa? Karena mulai hilang kerendahan hati dari dalam dada seseorang. Yang muncul hari ini adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini yang kemudian salah satu mendasari kemudian rekan-rekan teman-teman kemudian kita membuat komunitas sahabat masjid. Kenapa? Karena latihan awal atau kesadaran awal seseorang merasa bahwa dirinya itu bukanlah siapa-siapa, awalnya itu dari masjid. Awalnya dari masjid. Dia bupati, datangnya sudah iqamah, softnya akhir, bukan di awal. Dia direktur perusahaan multinasional bahkan, sudah iqamah berbaris jamaah yang lain, tetap di belakang. Kerendahan hati dilatih di sini. Sampai pada puncak-puncaknya apa? Siapapun mau latar belakang apapun, suku apapun dia, golongan manapun dia, maka ketika berjamaah semua rata sujud di hadapan Allah. Kerendahan hati yang luar biasa, kesadaran diri bahwa kita betul-betul hamba. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini yang kemudian kalau teman-teman menginisiasi sahabat masjid Indonesia itu, biar takmir ini ngumpul menjadikan pelajaran-pelajaran sederhana, hikmah-hikmah sederhana yang bisa kita petik dari sholat dan lain sebagainya. Bagaimana memaknai salam ketika sholat itu sungguh-sungguh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kita kasih salam siapa? Ikhwani, sahabat kita, saudara kita. Nengoknya itu sungguh-sungguh. Artinya kalau suatu saat punya kelebihan, yang diingat ini saudaranya juga. Jangan kalau sudah punya kelebihan sesuatu, mohon maaf, hanya fokus nambahin, bagusin rumah, bagusin kendaraan, bagusin apa saja, tapi lupa peduli dengan saudaranya yang lain. Hari ini kalau ada saudara kita, mohon maaf, yang jauh di sana, yang ada di mana? Semeru, Lumajang, merasakan penderitaan orang yang hatinya hidup, maka pasti ya Allah, kalau sekarang dia suatu saat bisa saya, maka karena dia yang mengalami hari ini, saya belum, saya bergerak untuk membantunya. Allah Akbar. Nah, perasaan kayak begini ini kadang-kadang sudah mulai hilang, terutama di anak-anak muda kita. Bapak mau ambil contoh paling gampang, coba jalan ke mall, lihat di sana sudah nggak peduli. Mau itu lebih tua, mau apa, lift aja rebutan. Kadang-kadang yang lebih tua diajak aja, pokoknya saya harus lebih dulu, saya yang harus menang. Ini banyak orang tua yang kemudian tidak mengajarkan akhlak-akhlak seperti ini pada anak-anaknya, atau mungkin tidak mengingatkan kepada anak-anak. Yang terjadi nauzubillah min dzalik. Ya, yang ditiru ala-ala Eropa, apalagi fenomena film-film Korea, Pak. Kalau kita lihat tontonan itu, Masya Allah,
jauh betul dari budaya-budaya kerendahan hati. Ya, maksiat di depan umum dan seterusnya. Saya tidak dalam rangka untuk menjelaskan ini terlalu dalam, tapi ayat ini menjadi pengingat untuk kita semua. Ada karakter yang oleh Allah sebut hamba yang disayang oleh Allah. Yang pertama, dia yang rendah hati. Sampai pada puncaknya apa, Pak? Kalau antum sudah soleh hari ini, jangan stop kesalihan itu di diri kita sendiri. Kalau kita hari ini dimudahkan berangkat sholat subuh ke masjid, besok tolong tengok tetangga kanan kiri yang belum. Bukan hanya sebatas ditunjuk ahlun nar, ahlun nar, ahlun nar, bukan. Tapi minimal kalau ada tetangga yang belum, ditengok, diajak. Besok subuhan mau dijemput, barangkali lupa, bantu saya bangunin, gak apa-apa, diajak. Karena balighu anni walau ayah itu bagi kita semua. Menyampaikan walaupun tidak bisa dengan dakwah bilisan seperti ini, minimal bilham. Jangan sampai kita sudah baik salihan kita, lalu kemudian seakan-akan insya Allah surga yang akan kita akan masuk ke surga, kita lupa hubungan dengan manusianya. Hablum minan nasnya ini untuk kita. Ada saudara kita juga yang harus kita ajak bareng-bareng. Ini sifat kerendahan hati yang diajarkan baginda Rasulullah, luar biasa. Bayangkan Rasulullah hari ini, mohon maaf kalau bapak-bapak kita belajar tentang sedikit ilmu manajemen, ya. Perusahaan-perusahaan besar hari ini sedang membahas tentang apa? Kepemimpinan level 5 bahasanya. Kepemimpinan level 5 itu apa? Pimpinan yang dia tidak terlalu senang berdiri di depan, tapi dia menjadi orang yang mendorong anak buahnya, mendorong rekan kerjanya. Mereka ini untuk menjadi orang-orang yang bisa lebih baik daripada dirinya. Subhanallah, hari ini dunia modern 2000-an, tahun 2000-an baru disebutkan di dunia manajemen, tapi 1400 tahun yang lalu sudah ada manusia mulia Muhammad SAW. Beliau yang contohkan ilmu ini. Bayangkan, di banyak riwayat ketika kita baca, Rasulullah itu kalau jalan dengan para sahabat, tidak mentang-mentang Nabi lalu berdiri di depan. Kalau jalan, beliau kalau sudah terlanjur di paling depan, beliau tengok sahabat-sahabat itu sudah mulai, maka beliau pelankan, mundur sampai di belakang. Tidak mentang-mentang Nabi. Rasulullah itu, mohon maaf kalau kita tengok lagi bagaimana risalah beliau terhadap sahabat-sahabatnya saja. Ditanya bagaimana menurutmu tentang Abu Bakar, dijawab Rasulullah, Abu Bakar orang yang hati-hati, Umar orang yang kuat. Ya, bukan Abu Bakar itu lebih baik daripada Umar. Umar itu lebih baik daripada Abu Bakar. Utsman itu lebih baik daripada Ali. Bagaimana dengan Ali? Kalau aku gudang ilmu, dia pintunya. Semua diberi kelebihan-kelebihan oleh baginda Rasulullah. Tidak ada yang kemudian diatur oleh Rasulullah, nanti setelah aku wafat yang jadi khalifah harus Abu Bakar dulu, urut setelah itu Umar, dan seterusnya. Subhanallah. Ini kepemimpinan level 5 yang hari ini dibahas di ilmu manajemen, tapi sudah diamalkan oleh baginda Rasulullah jauh 1400 tahun yang lalu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dan inilah haudan, kerendahan hati yang luar biasa. Nah, hari ini semoga menjadi pengingat bagi diri kita, pelajaran sederhana tentang kerendahan hati, merasa tidak lebih baik daripada orang lain ini menyemangati kita untuk jadi pribadi yang disayang oleh Allah. Suatu saat, Pak, sudah latihan kayak begitu, nanti akan ketemu tuh orang-orang yang modelnya, mohon maaf, istilahnya kalau bahasa sederhana, bahasa anak muda sekarang, kita lagi berbuat kebaikan, ada aja yang nanti modelnya gini, cici, insaf, cici, hijrah, cici, alim sekarang itu. Nah, Allah sudah kasih jawabannya di sini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau nanti kita ketemu dengan orang-orang yang usil, ketika kita ingin ngajak seseorang berbuat kebaikan, ada saja orang dengki, orang nggak suka dan lain sebagainya. Ketika kita sudah istiqomah ingin mengejar pribadi yang disayang oleh Allah ini, nanti ketemu dengan orang-orang yang model seperti itu, jangan dibalas dengan kalimat yang buruk. Qalu salaman. Pribadi yang disayang oleh Allah yang kedua, nanti kalau dia ketemu dengan orang-orang yang suka memfitnah dirinya, menyusahkan hidupnya dan seterusnya, tetap balasan yang dia balas adalah balasan kebaikan. Minimal kata-katanya tetap kata-kata yang menyelamatkan. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Pak, kayak begini gampang apa susah kira-kira?
Ada orang jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Ini butuh pengorbanan luar biasa. Tapi ketahuilah, kalau itu kita mampu kerjakan, masuk golongan ini kita, pribadi yang disayang oleh Allah. Subhanallah. Dua. Satu tadi rendah hati, yang kedua orang yang disayang oleh Allah itu ucapannya selalu ucapan yang menyenangkan. Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Pribadi yang disayang oleh Allah itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ternyata walladzina yabituna li rabbihim, dan dia yang terhadap Tuhannya sujjadan wa qiyama. Dia sering memperbanyak sujud dan qiyam, salat malam. Allahu Akbar. Perbanyak sujud dan salat qiyamul lail. Saya tidak menjelaskan terlalu dalam tentang memperbanyak sujud, tapi yang menarik tentang bab qiyamul lail, Bapak-bapak, Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di banyak riwayat yang pernah saya baca, Rasulullah itu pernah ketiduran tak menunaikan salat tahajud. Pernah. Ya. Tapi ada satu salat yang Rasulullah keluar kalimat begini, andai kata tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan bagi mereka untuk menunaikan salat witir, al-witr, salat witir. Sebaliknya, maka saya baca di banyak riwayat Rasulullah itu tidak pernah bolong salat witir. Ada rahasia apa? Wallahu a'lam. Ternyata ketika saya kemudian ngaji lebih dalam tentang ayat ini, guru-guru saya itu jelaskan salah satu salat yang betul-betul Allah muliakan, salah satu salat sunnah yang betul-betul Allah muliakan adalah salat witir. Subhanallah. Bapak mau kerjakan kapan? Setelah lepas isya langsung berdiri 3 rakaat, silakan. Mau nanti tidur lalu kemudian bangun tahajud tutup dengan witir, silakan. Karena qiyamul lail itu sholat yang dikerjakan pasti setelah sholat isya. Maka jangan lepas witir. Wallahu a'lam. Apa fadilahnya? Salah satu di antaranya ini tadi, menjadi pribadi yang disayang oleh Allah. Kalau mampu mengerjakannya. Pak, saya Ustaz, kalau 3 kebanyakan, 1 aja lah, kan ganjil. 1 boleh? Boleh. 1 rakaat saja boleh. Ada sahabat yang mencontohkan ini, ada. Siapa? Utsman bin Affan. Utsman itu kalau sholat witir cuma 1 rakaat, Pak. Bapak kalau mau niru boleh. Utsman bin Affan witirnya cuma 1 rakaat, tapi setelah Fatihah Quran itu hatam dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. 1 rakaat tapi 1 Quran. Masya Allah, seperti apa? 1 kali sholat hatam Quran itu. Nah kita kan enggak, 1 rakaat sudah 1 rakaat habis Fatihah ina apa ini? Ya, selesai, pengen cepat selesai. Tapi sholat witir, Pak. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dia berbanyak sujud, dia berbanyak qiyam untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang keempat, walladzina yaquluna rabbana srif adzab jahannam inna adzaba kana ghurama. Termasuk golongan yang disayang oleh Allah itu pribadi yang senang berdoa agar minta dijauhkan dari api neraka. Logika saya, Pak, ini logika manusia ya. Sudah neraka itu kepentingan kita pribadi, kita nggak kepengen masuk ke sana. Tapi Allah masih golongkan kalau ada orang yang senang-senang doa agar minta dijauhkan dari api neraka, itu termasuk golongan yang disayang oleh Allah. Logika manusia gimana sih? Ini kan kepentingan saya pribadi. Saya dengar bahwa neraka itu mengerikan, saya dengar neraka itu seburuk-buruk tempat, maka saya minta pada Allah, itu kepentingan saya. Tapi Allah masukkan golongan orang-orang seperti itu, mohon maaf, kepada golongan orang-orang yang disayang oleh Allah, yang mau berdoa Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzaba kana ghurama. Atau minimal dia doa setelah salat fardunya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Subhanallah. Ternyata saya di rumah punya kitab, nggak terlalu tebal, kurang lebih setebal handphone ini lah. Babnya isinya tentang bab neraka semua, siksa-siksa di dalam neraka.
Sudah mungkin hampir 6 tahun saya punya kitab itu, tapi sampai hari ini saya belum khatam bacanya. Belum khatam saya. Karena kalau saya teruskan ngeri sih. Masya Allah, satu contoh bab terakhir yang saya baca, salah satu bentuk siksa di dalam, bukan bentuk siksa, salah satu gambaran bagaimana luar biasanya api neraka, ngerinya api neraka, digambarkan oleh baginda Rasulullah. Andai kata ada seseorang yang selama hidupnya dia tidak pernah susah sama sekali, tidak pernah susah sama sekali, Pak. Sejak lahir itu senang, sejak lahir itu senang, tidak pernah ngerasain punya hutang, tidak pernah ngerasain kelaparan. Sejak lahir itu selalu senang. Lalu dia wafat, seakan-akan jarak antar dirinya dengan pintu neraka itu lamanya 700 tahun akhirat. Jauhnya itu 700 tahun. Padahal satu hari akhirat saja sudah 1000 tahun di dunia. Jauhnya itu 700 tahun. Lalu apa yang terjadi? Jarak yang sebegitu jauh, lantas ada angin yang keluar dari dalam neraka. Anginnya baru angin mengenai kulitnya. Maka semua bentuk kebahagiaan yang dulu pernah dia dapatkan di dunia hilang seketika. Bapak bayangkan 700 tahun kita, kalau bayangkan matahari kita, matahari itu suhu permukaan konon lebih dari 1 juta derajat Celcius. 1 juta derajat Celcius. Balikpapan siang hari rata-rata berapa? Rata-rata mungkin 30-an derajat Celcius. Itu saja kadang-kadang siang hari kita sudah kepanasan. Matahari itu 1 juta derajat Celcius. Kalau persis 1 juta derajat Celcius itu yang nyampe di tanah Balikpapan, gak ada yang hidup sudah. Maka dia diberi jarak oleh Allah begitu jauh, dan dia menempuh perjalanan yang begitu jauh cahaya matahari itu hingga dari 1 juta derajat Celcius sampai ke bumi Balikpapan hanya tinggal 30 derajat Celcius karena perjalanan panasnya yang jauh. Saya membayangkan kalau kaitkan dengan apa yang Rasulullah ingatkan ini, 700 tahun artinya baru asapnya, mungkin asap ya, uap anginnya dari dalam neraka yang menempuh perjalanan 700 tahun, nyenggol kulit orang yang tadi hidupnya tidak pernah susah sama sekali, bahagia terus. Itu kan sudah makin lama makin dingin, itu berarti panasnya. Panasnya makin dingin, makin dingin, lalu kena sisa yang menempuh perjalanan 700 tahun, sedikit itu saja sudah membuat kengerian yang luar biasa. Apalagi nerakanya. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau ada orang yang duduk mau memikirkan, makanya ayat ini kalau bicara tentang orang-orang yang berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam, ya Allah jauhkan kami dari api neraka, jauhkan kami dari neraka itu. Dia sungguh-sungguh karena bisa jadi dia paham ngerinya luar biasa, sehingga dia sungguh-sungguh doa, sehingga yang membuat terjadi pada dirinya hati-hati betul dalam melangkah. Apa saja yang dilakukan betul-betul melangkah, pulang bekerja, bawa rizki untuk keluarga, dipikir betul ini ada yang tidak halal enggak? Ada yang tidak halal enggak? Harta benda yang dimiliki besok dia sadar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena dia ngeri, takut dengan sisa neraka. Dia tahu pedihnya sisa neraka, dia hati-hati sehingga dia doa. Makanya Rasulullah pun kasih tahu kepada kita, siapa yang habis sholat lalu dia sungguh membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 3 kali dia baca itu, maka Allah perintahkan mereka untuk menjawab doa itu. Allahumma ajirhu minan nar, Allahumma ajirha minan nar. Subhanallah, neraka itu suruh menjawab, ya Allah jauh-jauhkan dia dariku, jauh-jauhkan dia dariku. Bayangkan. Itu sebabnya besok kalau ada orang masuk neraka, Pak, gambarannya juga neraka itu akan, mohon maaf, menggoblok-goblokkan kita. Kok goblok banget sih kamu? Dulu di dunia apa? Tidak ada yang ngasih tahu, tidak ada yang beri peringatan sama kamu, tidak ada yang ngasih tahu kalau tempat ini panas, ngeri dan lain sebagainya, sehingga hidupmu tidak hati-hati dan seterusnya. Itu neraka. Maka Bapak Ibu, bolehlah kiranya kita beribadah, hati-hati dalam ibadah kita, karena khawatir kemudian murkanya Allah. Mohon maaf, kita dimasukkan ke dalam api neraka. Boleh. Subhanallah ya. Allahu Akbar. Ini bahkan yang saya baca kalau di surah Ar-Rahman itu gini, Allah gambarkan neraka itu dengan kalimatnya bainaha wa baina hamimin an
bainaha wa baina hamimin an. Diperhatikan surah Ar-Rahman. Apa maksudnya? Besok orang-orang yang ada di neraka itu Pak, siksanya mereka, kalau dia lagi disiksa di sini, dia lihat itu tetangga yang pernah dijumpai di dunia sebelah sana, kok yang di sana enak ya, siksanya kok lebih ringan, padahal kita selevel nerakanya. Dia berlari ke arah sana, nyampe sana, ternyata siksa yang dia dapat di sana jauh lebih berat daripada yang di sini. Jauh lebih berat daripada yang di sini. Lalu dia memutuskan ketika dia sudah di sana, kalau gitu aku kembali saja ke tempat awalku, biar aku kemudian dapat siksa yang lebih ringan daripada yang di sana. Ketika dia balik nyampe sini, dia dapat siksa yang jauh lebih berat daripada di sana. Bainaha wa baina hamimin. Maka Bapak Ibu, kalau kita pesankan, ceritakan ini untuk kehati-hatian pada keluarga kita, hati-hati betul anak-anak keturunan kita. Ini kalau Bapak melihat berita baru saja ada anak gadis, ya mohon maaf, ini karena kita tidak kenal, tapi kita ngambil ibrahnya saja, mohon maaf, kemudian memilih bunuh diri di samping makam ayahnya. Gadis yang setiap harinya berjilbab, tapi milih bunuh diri di samping makam ayahnya, minum racun lantaran laki-laki yang menjadi pacarnya, dan seterusnya, kisahnya dan seterusnya. Nauzubillah. Ya, adakah orang tuanya mungkin dahulu sudah mengingatkan, saya husnudzon sudah, tapi kejadian-kejadian anak dengan orang tua yang mungkin selama ini orang tuanya sibuk, kemudian yang kedua orang tuanya sekarang menjadikan dirinya baik, salih, tapi lupa mendidik anak-anaknya pun banyak. Hak saya jumpai banyak. Pernah di salah satu kota, tanpa harus saya sebut, ada satu makam Pak. Saya jumpai makam itu, mohon maaf, saya boleh katakan ini makam keren luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena makam itu dibuat keramiknya itu sendiri itu keramik yang tebel. Kalau kata kawan saya tidak tahu persis tentang keramik, kata dia ini keramik pasti import ini Itali. Makamnya sih ada makam suami istri lah di situ. Makam. Yang bikin menarik dari makam ini apa? Di batu nisannya itu Pak, dipasangi speaker, sound system kecil, gak terlalu besar. Lalu ada DVD player yang dipasangkan di situ juga. DVD player. Di atasnya itu dipasang alat namanya solar cell, kalau Bapak Ibu tahu. Ya, alat solar cell. Fungsinya apa alat ini? Dia nyerap cahaya matahari untuk merubah energinya menjadi energi listrik. Dirubah untuk apa? Untuk muter sebuah CD yang tertempel di CD player di batu nisannya itu. Keluar dari speakernya ini suaranya Syekh Sudais lagi ngaji. Syekh Sudais baca Al-Quran, lagi ngaji. Allah, murotalnya Syekh Sudais. Saya penasaran ini kuburannya siapa. Lalu ada kawan yang kemudian nyari tahu, mungkin sekitar 6 bulanan ketemu. Ternyata yang punya kuburan ini adalah suami istri yang sudah wafat kurang lebih 8-7 tahun yang lalu. Ya, tapi masih punya anak, 3 anak, laki-laki semua Pak. Nah, yang bikin alat itu nempel di situ adalah salah satu anaknya nomor 2, lulusan Jepang. Memang ilmu tentang solar cell itu, dia punya ilmunya, dia pasang di situ. Saya penasaran, minta silaturahim, pengen tahu kenapa kok bikin begitu. Ternyata singkat cerita Pak, ketemu dengan si anaknya ini, saya tanya, kenapa Bapak bikin begitu? Begini Ustaz, dulu ketika kami hidup, bapak ibu kami hidup, kami ini bertiga saudara. Kakak saya yang pertama itu lulusan Australia, mohon maaf. Saya ini lulusan Jepang, kakak adik saya yang nomor 3 lulusan Jerman. Kami ini diajarkan untuk nyari ilmu sebanyak-banyaknya, nuntut ilmu untuk dunia. Nah, ketika bapak ibu kami wafat, kami kepengen adalah amal solih yang kami lakukan juga bisa menjadi bagian amal orang tua kami. Salah satu yang ingin saya berikan ke orang tua itu adalah kemuliaan dari Al-Quran. Bahasanya begitu, kemuliaan dari Al-Quran. Masalahnya saya dan kakak adik saya, kami tidak bisa baca Quran. Masya Allah, tidak bisa baca Quran. Jadi biarlah bapak ibu saya dapat kemuliaan Al-Quran di dalam kuburnya, sambil dipasang Syekh Sudais ngaji di situ. Biar tiap hari dengar Syekh Sudais ngaji. Saya cuma jawab apa Pak? Tuh yakin Pak,
Kalau kemudian bapak ibunya di dalam kubur itu bahagia hari ini, jangan-jangan nangis karena yang dirindu adalah bacaan dari lisan anaknya, bukan dari murotal yang dipasang, baru diem. Dan fenomena seperti ini banyak di luar sana. Orang tua yang kemudian memantaskan anaknya jadi orang yang sukses di dunia, tapi lupa memantaskan anaknya jadi orang yang sukses di akhirat. Jutaan rupiah biar keluar, nggak apa-apa. Sekolah mahal model apapun dijabanin, dilakukan. Yang penting nak, kamu harus sukses dunia. Tapi giliran untuk ngaji, giliran untuk kemudian urusan agamanya, 1 juta 2 juta rupiah dikeluarkan, katanya mahal. Ya, ada di luar sana orang tua kalau anaknya dititipkan ke tempat bimbingan belajar itu jutaan itu daftarnya. Tapi kalau ngasih guru ngaji datang ke rumah ditanyain, Ustaz berapa kafalahnya bulanannya, bisyarahnya, 100.000 saja sudah keluar kalimat, kok mahal, ngaji kok bayar, itu aja mas. Ngaji kok bayar. Ada anak yang diajarkan kamarnya itu dibagus-baguskan, kasurnya yang paling mahal, wallpapernya yang paling indah. Tapi giliran kalau ada sumbangan bantuan untuk masjid, anaknya tidak diajarkan, nah itu masjid. Berangkat kamu, ini uang tabunganmu, sumbang ke sana. Nah itu saudaramu sedang kesusahan di Semeru sana, ini uang tabunganmu, keluarkan bantu saudaramu di sana. Ini yang akan menyelamatkan. Orang tua hari ini banyak yang ngajarkan anaknya cuma apa? Nabung, nabung. Punya uang itu nabung. Besok kalau kamu susah biar punya ada yang bisa kamu andalkan. Tapi dia lupa untuk nabungkan akhiratnya. Berangkat ke masjid mungkin menggandeng cucu anaknya. Mohon maaf kalau andai kata kita mampu biasakan bawa subuh, sedekah di subuh hari. Itu sedekah sebaik-baik sedekah. Ke masjid masukkan itu ke celengan infak. Pendidikan seperti ini, Masya Allah, pendidikan akhirat. Banyak orang tua yang lupa. Pokoknya harus sukses dunianya. Nah besok kamu kalau kerja harus perusahaan multinasional. Kenapa? Karena nanti itu begini, hidupmu nanti begini. Tapi tidak diajarkan. Nah, sholat ini jangan ditinggalkan. Kalau kamu tinggalkan sholat 1 waktu saja, hidupmu sudah nggak tenang. Apalagi berhari-hari kamu nggak sholat, seminggu saja kamu nggak sholat, sudah nak pasti jadi kebiasaan dan seterusnya. Itu di luar sana banyak orang tua yang seperti itu. Ya itu sebabnya. Yang keberapa? Yang ke-7, mohon maaf, ini terakhir. Ya meskipun nanti bapak-bapak silakan baca di rumah surah Al-Furqan dari ayat 3 sampai akhirat. Itu ciri-ciri pribadi yang disayang oleh Allah. Itu sebabnya Allah katakan ciri yang lain. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dia sudah takut dengan api neraka. Apa yang terjadi? Sehingga dalam hal urusan hartanya dia belanjakannya seimbang, dunianya seimbang, akhiratnya seimbang. Lebih-lebih kalau dia belanjakan untuk dunia, niatkan untuk akhirat. Allah, saya harus baguskan rumah saya. Kenapa? Karena saya ingin kumpulkan keluarga-keluarga saya. Kalau datang ke sini nggak perlu nginep di hotel. Biarlah mereka nginep di rumah saudaranya, sehingga silaturahim ini tetap tersambung baik. Ya Allah, saya harus baguskan kendaraan saya, karena kalau guru saya datang, kendaraan terbaik ini bisa saya pakai untuk melayani beliau. Karena kalau saudara saya hadir, kendaraan terbaik ini mungkin bisa melayani beliau semuanya. Ya Allah, saya harus baguskan pakaian saya. Kenapa? Karena saya ingin orang-orang di luar sana itu melihat bahwa tidak hanya, mohon maaf, orang Islam itu tampilannya tidak kumuh, bisa bagus. Ya Allah, saya harus sukses dunia saya. Pangkat jabatan direktur itu harus saya dapatkan, biar ada di perusahaan ini orang yang saleh yang menjadi pemimpin. Subhanallah. Dalam hal urusan dunia, akhiratnya dia seimbangkan. Ya Allah, kalau hari ini aku dapat amanah jadi pemimpin di sini, ya Allah, maka saatnya hari ini aku seimbangkan dunia akhirat mereka. Bantu saudara-saudaraku dengan kebijakan yang bisa aku berikan, agar mereka juga bisa selamat akhiratnya. Ya Allah, kalau hari ini saya menjadi seorang ayah, saya punya tanggung jawab untuk menyeimbangkan dunia akhirat anak-anak saya. Sekolahnya boleh saya baguskan, tapi guru terbaik juga untuk dia mampu membaca Al-Quran akan aku hadirkan, ya Allah. Subhanallah.
idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Dalam hal urusan ini keduanya seimbang. Kalau kita mampu, masya Allah. Dan jamaah dirahmati Allah, predikat hamba yang disayang oleh Allah mudah-mudahan itu nempel ke kita. Ya, yang pertama tadi rendah hati, Pak. Yang kedua qalu salaman. Yang ketiga apa? Qiyamul lail, perbanyak sujud. Yang keempat, senang doa untuk dijauhkan dari api neraka. Kelima, maaf ya, urusan dunia akhiratnya seimbang. Yang kalau lima-lima ini saya simpulkan, ada satu tempat yang kita mampu bersamaan melakukan kelima hal ini seketika bersamaan. Di mana itu? Masjid. Masjid. Subhanallah. Datang ke masjid, mau apapun diri kita, siapapun diri kita, boleh anak buah kita tahu kita pimpinan, tapi datang ke masjid rata, nggak ada bedanya. Rendah. Datang ke masjid satu sama lain nggak ada ucapan saling menyakiti. Orang masuk masjid, assalamualaikum, ketemu saudaranya, salam, ucapannya qalu salam. Bayangkan. Datang ke masjid, masuk masjid, orang pertama kali udah kepikir belum azan nih, atau sebentar lagi azan, masih ada kesempatan apa? Sholat tahiyatul masjid. Nunggu iqamah, angkat tangan, doa munajah pada Allah. Ini mustajabahnya doa. Masjid. Selesai sholat, ada zikir yang dia baca, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minta dijauhkan dari api neraka. Urusan dunia akhirat dia seimbangkan. Bisa jadi juga di masjid, berangkat pakaian terbaik, celengan infak yang ada di masjid ini enggak disia-siakan. Uang berapapun yang ada di sini enggak perlu sortiran, 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, enggak, yang terbaik yang dia masukkan. Ngumpul semua dalam satu waktu. Itu di masjid. Subhanallah. Dan itu sebabnya saya termasuk meyakini ahlul masjid insyaallah adalah pribadi-pribadi yang disayang oleh Allah. Dan itu mudah-mudahan kita, ya, sebabnya kawan-kawan menginisiasi, ayo bikin gerakan sahabat Masjid Indonesia. Dan mudah-mudahan berangkat dari Masjid As-Salam ini, jamaah-jamaah yang ada di dalamnya juga kelak selamat dunianya, selamat akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit tidak ada manfaat, dan ini menjadi penghantar kemuliaan kebaikan bagi kita semua. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana ya Allah ya rabbil alamin. Duhai Allah, terima salat kami pagi ini ya Allah, terima ta'lim kami, majelis kami pagi hari ini ya Allah. Jadikan ini catatan amal salih kami yang Kau terima ya Rabb. Ya muqallibal qulub, Duhai yang maha membolak-balikan hati, kami mohon padamu ya Allah, tsabbit qalbi, tetapkan, kuatkan azam dalam dada kami, kuatkan niat sungguh-sungguh anak keturunan kami, pasangan hidup kami taat hanya padamu ya Allah, taat hanya padamu ya Allah, jalankan segala perintahmu ya Allah, dan menjauhi segala laranganmu. Duhai Allah, Engkau pemilik nama Al-Latif yang maha lembut, maka lembutkan kami ya Allah, para suami yang hadir di tempat ini, hingga lembut sikap kami kepada istri dan anak-anak kami ya Allah, kepada tetangga, sahabat, kerabat, keluarga kami ya Allah, kepada orang tua kami. Duhai Allah Al-Latif, Engkau pemilik nama Al-Latif yang maha lembut ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami ya Allah, yang masih mengeras membatu andai kata kami memberi nasihat untuk keselamatan akhiratnya ya Allah. Lembutkan Duhai yang maha lembut ya Allah, lembutkan ya Allah, dan jadikan mereka anak keturunan yang taat sungguh-sungguh padamu. Duhai Allah ya Latif yang maha lembut, lembutkan hati pasangan hidup kami, istri, suami ya Allah, hingga lembut, sungguh-sungguh lembut ya Allah, menghantarkan keluarganya selamat dunia hatta akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukkan bagi kami yang hak, yang benar, itu yang senang kami lakukan ya Allah, dan yang batil, keburukan, kemaksiatan, itu yang senang kami jauhi ya Allah.
Allahumma sallimna wal muslimin. Duhai ya Allah, selamatkan saudara-saudara muslim kami ya Allah, dimanapun ya Allah, yang sedang ditimpa musibah, yang sedang ditimpa kesulitan, yang sedang ditimpa permasalahan hidup, selamatkan ya Allah. Warham alal muslimin, dan rahmati seluruh saudara-saudara muslim kami dimanapun berada ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar. Duhai Allah, sisa umur kami ya Rabb, sisa umur kami dekatkan kami dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang mengingatkan kami, mengajak kami ya Allah mendekat hanya padamu ya Allah. Akhirat kami kelak ya Rabb, golongkan kami golongan yang selamat, golongan yang berada di bawah panji Nabi Muhammad SAW, berbaris dengan golongan-golongan yang kelak kau pantaskan masuk ke dalam surga. Dan haramkan bagi kami ya Allah, haramkan bagi kami ya Rabb siksa api neraka-Mu ya Allah, haramkan bagi kami siksa api neraka-Mu, haramkan bagi orang tua kami ya Allah, haramkan bagi pasangan hidup kami, haramkan bagi anak keturunan kami ila yaumil qiyamah dari api neraka-Mu ya Allah. Haramkan bagi kami yang bermajelis di tempat ini ya Allah, haramkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ya Allah. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hak milik-Mu ya Allah. Maafkan kami yang tak pandai bersyukur untuk seteguk air yang menghilangkan haus kami, untuk sesuap nasi yang menghilangkan lapar kami. Jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur. Apa yang kami miliki ya Allah, ingatkan kami itu dari-Mu ya Allah, dan kelak kami pula yang akan harus mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Mohon izin, saya yakin Bapak Ibu sudah istiqomah, hanya mengingatkan saja insyaallah. Kalau saya lihat jamnya sudah masuk syuruk, barangkali berkenan untuk menunaikan 2 rakaat salat sunnah Isra. Wallahu a'lam bishawab, tidak siratal mustaqim. Kalau ada kebaikan dari Allah, khilaf keliru bodohnya saya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.